Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di hari ini kita akan belajar mengenai teks tanggapan. Sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Nah, sebelum kita mengamati video pembelajaran ini, alangkah baiknya anak-anak untuk menyiapkan alat tulis, baik berupa pulpen ataupun buku untuk mencatat poin-poin yang pentingnya saja, supaya mudah diingat atau ketika kalian lupa, kalian bisa membuka kembali lagi di bagian catatannya. Nah, dan jangan lupa untuk melakukan 5M dalam protokol kesehatan. Nah, apa saja itu 5M-nya? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, mencuci tangan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Nah, itulah 5M yang sedang kita terapkan sehari-hari di masa pandemi ini. Nah, minggu kemarin kita membahas mengenai ciri aspek kaidah kebahasaan cerpen. Nah, kalian masih ingat tidak ciri aspek itu ada berapa jenis? Nah, jadi ciri aspek dari kaidah kebahasaan teks cerpen itu ada 5 jenis. Yang pertama ada penggunaan kata ganti orang. Nah, penggunaan kata ganti orang ini ada 3 jenis. Ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama memiliki kata tunggal dan jamak, yaitu tunggalnya aku dan saya, jamaknya adalah kami dan kita. Dan yang kedua ada kata ganti orang kedua, yaitu tunggalnya kamu, kau, dan anda, sedangkan jamaknya adalah kalian. Dan yang ketiga ada kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti orang ketiga ini tunggalnya adalah beliau atau dia, sedangkan jamaknya adalah mereka. Nah, itulah kata ganti orang atau penggunaan kata ganti orang. Dan yang kedua ada penggunaan kosakata khusus. Biasanya penggunaan kosakata khusus ini agar terlihat lebih halus atau lebih sopan. Dan yang ketiga ada penggunaan penanda waktu. Jadi penggunaan penanda waktu ini bisa menggunakan pukul atau menggunakan kata matahari untuk menunjukkan kapan terjadinya dalam peristiwa cerpen itu terjadi. Dan yang keempat ada penggunaan uraian deskriptif. Dan yang kelima ada penggunaan gaya bahasa atau majas. Nah, itulah materi minggu kemarin yang sudah kita bahas. Kompetensi dasar dari materi hari ini ialah mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan, yakni mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini ialah siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks tanggapan. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasikan perbedaan macam-macam penilaian yang berupa pujian, saran, dan kritik. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengidentifikasikan ciri teks tanggapan. Nah, itulah KD dan tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Yang pertama mengenai pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan ialah teks yang berisi kritik tajam terhadap suatu hal yang terdapat sebuah kesalahan. Teks itu biasanya berisi tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dan disertai fakta dan alasan yang menguatkan.
Nah, di dalam teks tanggapan terdapat pula penilaian berupa kritik, saran, dan pujian. Adapun tujuan dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Teks tanggapan atau biasa disebut teks tanggapan kritis merupakan teks yang berisikan kritik tajam terhadap suatu hal atau persoalan mengenai kesalahan dan biasanya terjadi saat ada perdebatan. Nah, permasalahan yang dibahas pada teks tanggapan biasanya berupa kritikan pedas terkait kesalahan atau isu-isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, berupa kesalahan dan isu sosial, serta bentuk-bentuk kritik lainnya yang berhubungan dengan fenomena sosial di masyarakat. Teks tanggapan dibuat untuk menanggapi suatu permasalahan. Teks tanggapan memberi pandangan terhadap suatu hal, baik mendukung atau menolak. Nah, dengan disertai argumen yang objektif, sopan, dan logis, dan harus jelas pula. Nah, informasi yang terkandung dalam teks ini dapat menjadi saran yang membangun. Hal ini juga menjadi sarana bagi pengkritik dan yang dikritik untuk berdialog secara sehat dengan memperhatikan aturan tertentu. Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat seorang ahli bernama Mulyadi yang mengemukakan bahwa teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan berupa dukungan atau penolakan terhadap sebuah hal atau peristiwa yang didukung oleh data pendukung tanggapan. Nah, itulah pengertian teks tanggapan secara luas. Selanjutnya ada perbedaan macam-macam penilaian dalam teks tanggapan. Yang pertama ada kritikan. Nah, kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Nah, kritikan berupa pernyataan-pernyataan negatif, celaan yang melihat kekurangan atau kelemahan seseorang dari pihak tertentu. Contohnya, kemampuan melukismu sudah baik, tetapi kau harus belajar lagi, terutama mengenai pemilihan warna. Nah, ini adalah maksud dari kritikan atau masukan yang ada dalam pada kekurangan sang yang mengikuti lomba atau jenis lainnya. Nah, disinilah ada macam kritikan agar untuk mempergiatkan atau meningkatkan hasil karyanya lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan kritikan. Selanjutnya ada pujian. Nah, tentunya kalian tidak asing lagi dengan kata pujian atau hal yang memuji. Nah, pujian adalah menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan sejujurnya. Pengertian pujian lainnya adalah suatu ucapan yang membuat orang yang mendengarnya merasa tersanjung, sehingga dapat juga memberikan motivasi kepada orang yang dipujinya. Nah, fungsi pujian itu penting sekali, guna untuk menunjukkan betapa kita benar-benar menyukai apa yang dikatakan, dilakukan, atau dicapai oleh seseorang. Nah, dengan kata pujian ini membuat orang menjadi lebih baik, dan kemampuan memuji adalah kemampuan yang sangat berguna untuk dikuasai. Orang yang sering dipuji, cepat atau lambat akan belajar untuk memuji orang lain. Kalau kita sering saling memuji, kita akan lebih bahagia. Selain itu, kalau kita menjadi orang yang lebih bahagia, kebahagiaan akan cepat menyebar seperti petir dan akan menjadikan dunia tempat yang lebih bahagia untuk dihuni. Biasanya pujian ditandai oleh pernyataan-pernyataan yang positif yang membesarkan hati orang atau pihak lainnya. Contohnya, pramusaji itu begitu cekatan dalam melayani para pelanggan yang berdatangan. Atau contoh lainnya, penampilanmu di pentas teater semalam sungguh luar biasa. Nah, itu adalah termasuk dari kalimat pujian. Dan yang ketiga ada saran. Nah, saran ini berupa pernyataan yang mengungkapkan jalan keluar untuk menyelesaikan sesuatu. Pernyataan untuk suatu perbaikan.
Definisi arti kata saran di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI yakni pendapat atau usul, anjuran atau cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Hal ini ditandai oleh penggunaan kata-kata seperti perlu, sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, seyogianya, alangkah lebih bagus, dan lain-lain. Contohnya, seharusnya kamu memilih warna yang terang agar tulisanmu akan tampak jelas. Nah, disinilah ada kata saran. Saran ini masukan agar hasil kita akan menjadi lebih sempurna. Nah, itu yang dimaksud dengan saran dari teks tanggapan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks tanggapan. Ciri-ciri teks tanggapan kritis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. Dan yang kedua, mempunyai 3 struktur teks yaitu evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Dan yang ketiga, ada mengandung kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang memiliki teks tanggapan kritis. Nah, itulah pengertian dari teks tanggapan serta perbedaan dari penilaian berupa pujian, kritik, dan saran, serta ciri-ciri dari teks tanggapan. Adapun simpulan dari materi hari ini ialah teks tanggapan adalah teks yang berupa menghasilkan secara logis fakta dan memiliki beberapa dukungan yang menguatkan. Nah, jadi teks tanggapan ini tidak hanya kita mendapatkan informasi itu dengan perkataan orang lain yang tanpa bukti atau tidak secara logis. Nah, jadi teks tanggapan ini teks yang benar-benar apakah itu isinya logis, sesuai atau fakta atau tidaknya. Nah, sedangkan dalam teks tanggapan tersebut ada beberapa macam penilaian seperti kritikan, pujian, dan saran. Dan dalam teks tanggapan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. Yang kedua, mempunyai 3 struktur, ada evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Yang ketiga, mengandung kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang dimiliki oleh teks tanggapan. Nah, demikianlah materi yang hari ini Ibu sampaikan. Untuk lebih detailnya, mari kita lihat atau melihat video mengenai contoh dari teks tanggapan. Dan jangan lupa untuk mengisi kuisnya di e-learning yang sudah disediakan oleh para guru. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan dalam materi teks tanggapan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa setelah belajar dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.